Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial Koordinator 4 membuat sebuah company profile. Video kali ini kita akan membuat sebuah CRUD baru, yaitu CRUD Jumbotron, untuk merubah slider ini. Nah, ini slide ini ya teman-teman, menjadi dinamis ya. Oke, coba kita buat dulu CRUD-nya. Coba kita login dulu ke halaman admin, localhost. Ini misal login, kita login dulu. Coba Tekno, coba 1 sampai 5. Oh ya, ini sudah login ya, langsung saja ke dashboard. Nah, masuk ke dashboard. Oke, kita buat dulu menu di sini. Apa ya kira-kira? Jumbotron ya mungkin. Coba kita beralih ke admin, layout, navbar. Nah, di sini setelah produk dan sebelum akun tentunya, sini tambahkan manage Jumbotron atau slider saja ya kira-kira. Mungkin slider saja ya teman-teman. Manage slider, Fastfa image ya, image. Ini kita buat nanti slider. Oke, coba kita refresh di sini. Di bawah produk harusnya ada manage slider. Nah, ini manage slider ya. Oke. Untuk itu coba kita lihat. Kita lihat dulu kemarin itu di migration kita buat. Nah, ini sudah kita buat ya teman-teman. Buat di sini. Oke, kita buat dulu migrationnya. Ini kita buat migration baru, PHP Spark make migration. Nama migrationnya itu slider. Oke, sudah berhasil. Nah, ini ada ya. Oke, agar tidak terlalu banyak codingnya, mungkin bisa kita kopas saja dari produk, Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste di slider. Kelasnya kita ganti menjadi kelas slider. Untuk kelas slider itu teman-teman, mungkin kita hanya butuh berapa kira-kira, berapa field. Oke, mungkin di sini kita ganti saja ini ID slider. Di slider, selagnya kita tidak butuh, kategorinya kita tidak butuh. Nah, ini kita butuh nama slider. Coba, ini bukan nama slider ya, paling-paling ini. Nah, ini judulnya teman-teman ya. Nama slider itu judul. Oke, kita ganti saja menjadi judul. Kemudian deskripsi. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini cocok ID slider. Judulnya untuk ini, kemudian ini deskripsinya. Kemudian gambarnya. Oh, tapi ini ganti ya teman-teman, jangan gambar produk, tapi gambar slider. ID produk juga diganti. Ini ganti menjadi slider. Oke, mantap ya teman-teman. So, kita lakukan migration. pp spark migrate. Oke, jalan ya. Mantap, tidak ada error. Coba kita periksa di database-nya. Coba kita refresh, compro. Nah, ini sudah ada slider. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kita butuhnya hanya 3 ya, 3 saja. 3 saja, tidak lebih. Oke. Oke, selanjutnya mungkin langsung kita isi saja ya teman-teman. Kita insert slider 1, deskripsi slider 1 misal. Kita kopas gambarnya, misal tes PPG. Ini kita isi sembarang saja dulu ya teman-teman. Slider 2, deskripsi slider 2, tes PPG. Kemudian klik go. Atau coba kita tambahkan lagi. Nah, sekalian ini yang ketiga ya teman-teman,
slider 3, slider 3, kemudian ini tes tinggi, kemudian klik go. Nah, sudah ada 3 data ya teman-teman. Kenapa diisi di sini? Nanti kita hanya butuh 3 dan kita tidak perlu menambahkan fitur create ya. Kita hanya bisa mengubah dan menghapus slidernya. Tidak perlu, menghapus pun mungkin tidak ya teman-teman, karena kita hanya tidak ingin itu kurang dari 3. Jadi mungkin kita tambahkan ubah saja untuk slidernya ya. Di slidernya hanya bisa diubah, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dihapus di halaman admin. Oke, langsung kita fungsikan ini masih error ya teman-teman. Coba kita buat dulu controllernya. Karena kita belum membuat controllernya. Di sini buat PHP artist spark make controller admin, kemudian slider controller. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Saya lipat dulu. Admin slider controller. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Sini kita use dulu. Modelnya belum kita buat juga ya. Oke, kita buat dulu modelnya. Lupa saya. Nah, di sini sudah ada kategori dan produk. Kita tambahkan juga PHP Spark make model slider model. Oke, slider model. Tab, kita ke base controller dulu. Kita inisiasi di sini use add model. Nah, ini slider model. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kita enter, kita lakukan hal yang sama. This slider model new slider model. Oke, mantap ya teman-teman. Di sini jadi kita bisa pakai slider model di controller atau kelas manapun. Nah, di sini jadi kita tinggal buat sini $data title dulu ya teman-teman, title manage slider, koma, dan data slider $this slider model final. Oke, kemudian kita return view admin slider index $data. Kita kirimkan datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk function index di kelas slider controller. Nah, ini scroll ke bawah. Kemudian kita butuh slider index di folder admin. Nah, di sini kita new file. Foldernya namanya slider/index.php. Index.php. Oke, sudah ada. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Mungkin kita samakan saja ya. Kita bisa kopas dari daftar produk atau kategori produk. Oke, ini sudah ada modal. Mungkin kategori produk ya teman-teman. Oke, kategori produk. Untuk kategori produk, coba. Ini sudah ada belum? Coba kita lihat sudah masih muncul tidak? Preview gambarnya tidak ada error ya. Oke, nanti kita pakai juga ini untuk manage slider. Coba ke kategori produk ya teman-teman. Di produk, kemudian kategori .php. Nah, kita kopas seluruhnya semuanya ya ke slider index.php. Pastekan di sini. Untuk kategori ini kita hapus. Kita hapus dulu, kita rapikan. Ini beranda kita hilangkan. Rows-nya kita alihkan di sebelah kiri. Ini select order. Oke, ini filter kita hapus. Nah, ini di index.php.
Kemudian kita ganti yang ada kalimat nah ini produk, ini kita ganti menjadi data slider, tambah kita hilangkan nomor, kemudian apa itu, judul slider, kemudian di bawahnya ada deskripsi, kemudian itu ada gambar, dan mungkin fungsi ya, batas fungsi saja dulu. Nah ini ada daftar kategori, seluruh kalimat kategori. Di bawah kita replace ya, mungkin kita kontrol H saja seperti tadi, kita kontrol H, kategori kita ganti menjadi slider, kemudian find. Oke, klik satu kali lagi, kemudian klik replace all. Nah ini slider semua ya, ini nama slider, tanggal input, ID slider. Oke, coba kita refresh di manage slider. Oke, tidak ada ya teman-teman, sepertinya ada kesalahan, atau belum kita buat rootsnya. Oh iya, belum kita buat ya teman-teman. Coba kita buat dulu. Ini roots slider, admin slider maksud saya, get dan put. Nah ini kita kopas saja ya untuk root admin akunnya, bagian get dan put saja. Kemudian ganti slider, ini kita ganti duanya di bawah, ini jadi slider controller, ini jadi slider juga, slider ubah dong, update slider. Oke, coba kita refresh. Nah ini sliders doesn't exist katanya, sliders doesn't exist. Kita refresh. Oh ini kurang S ya teman-teman, sliders doesn't exist katanya. Oh mungkin modelnya belum kita ganti ya, modelnya belum kita ganti. Nah ini slider model, kita kopas saja juga ya di produk model, kita sudah ada jadi kita kopas. Nah ini produk kita ganti menjadi slider. Nah slider, tabelnya itu slider, ID-nya juga slider, allow fields itu kita hapus, ini kita hapus, kita buat di sini judul slider, deskripsi, kemudian gambar produk ya. Nah cukup ini saja, tanggal input dan tanggal ubah itu otomatis, date time. Oke, coba kita refresh. Nah ini daftar slider tidak diketahui katanya, kita tadi membuat di slider controller itu data bukan daftar. Coba kita ganti menjadi daftar, daftar slider. Nah, coba refresh. Nah ini nama slider juga bukan nama slider ya, coba gitu, ini kita ke index.php, ini kita ganti menjadi judul slider, kemudian ini deskripsi. Oke, dollar slider deskripsi, salah, ini persen. Nah oke, coba kita scroll ke bawah, ini kita besarkan, tambah slider. Oh tambah slider kita tidak perlu ya, modal tambah, hapus saja slider. Ini ubah slider kita ganti, ini daftar slider. Oke, coba kita samakan, ini slider ubah. Ah ini slider ubah ya, cukup saja di sini. Nah ini slider ubah, nama slider diganti menjadi judul slider untuk di modalnya ya teman-teman. Kemudian nah ini kita ganti juga, ada 4 blok semua, ini judul slider, hapus juga tidak perlu. Nah jadi cukup hanya ini ya teman-teman, ini hapus juga tidak perlu.
Oke, coba kita refresh. Nah, ini mantap ya teman-teman. Sudah muncul datanya, cuman gambarnya yang belum muncul. Coba di sini kita buat lagi kolom TD. Kita buat ini kita buka dulu tag image ya. Salah ini img src itu nanti gambarnya ada di yang kemarin ada di mana Pak? Di public, di asset admin, kemudian img ya. Itu ada di base URL. Itu aset ya saja. Ini aset. Ada di aset, kemudian aset admin slash img slash titik. Oh, ini masuk saja ya teman-teman, kita masukkan saja ke dalam. Nah, di sini aset admin img titik, kemudian itu mungkin slider. Oke, salah, ini di luar ya, di luar kutip satu. Nah, ini dolar slider gambar slider alt gambar. Karena sekarang belum ada gambarnya, nanti hanya muncul tulisan gambar ya. Oh, assets. Oke, kenapa ini tidak bisa dipakai ya? Coba ini kita ke beranda. Oh, base URL saja ya dipakai. Oh iya teman-teman, saya lupa, assets ini fungsi di Laravel ya. Di Godaddy 4 kita tetap menggunakan base URL atau site URL. Coba ini refresh. Nah, ini hanya muncul gambar saja ya, kalimat gambar saja. Karena untuk file gambar kita belum buat. Oke, lanjut, kita buat dulu modalnya. Coba ini sudah ada belum? Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita tampilkan dulu di sini deskripsi dan gambarnya. Oke, coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat .mb3, kemudian label, deskripsi, ini juga deskripsi, text area, deskripsi, ini juga deskripsi, calls dan row-nya tidak masalah. Coba kita berikan saja kelas, ini kelas form control. Kemudian untuk data lamanya kita berikan di sini all, deskripsi, koma, dolar, slider, deskripsi. Oke, coba kita refresh, klik ubah. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk deskripsinya, tapi sepertinya ketinggian atau terlalu panjang. Coba rows-nya diganti menjadi 5. Oke, nah ini cukup ya, cukup. Kemudian yang paling bawah itu preview gambar. Nah, untuk preview gambar mungkin kita kopas saja ya teman-teman. Kita kopas di menu produk ya. Di produk itu ada create. Nah, ini create. Coba scroll ke bawah, kita punya, kalau tidak salah, scroll ke bawah, kita punya, kalau tidak salah itu gambar produk ya. Nah, ini kita kopas saja, kita kopas dulu, index, dan pastekan. Nah, ini validation ya. Oke, validation gambar produk katanya. Dan sini gambar slider. Oke, kita ganti dulu. Ctrl D, D ini slider. Gambar slider. Oke, coba untuk validation ini kita lihat yang di produk. Yang di produk controller. Kita
kita lihat untuk form create-nya. Nah, di sini dia ada validation ini. Kita kopas saja. Kita masuk ke slider controller. Nah, di bawah find all kita butuh validation. Nah, seperti ini. Oke, coba kita refresh. Klik ubah. Nah, ini tidak ada masalah ya. Cuman sepertinya masih belum bisa ya. Nah, sini masih belum muncul gambarnya, previewnya. Jadi kita kurang. Coba kita lihat lagi di bagian ke create lagi. Coba scroll ke bawah. Nah, ini ada ya, preview image. Ini kita kopas. Tapi kita masukkan dulu di section script. Oke, jadi kita butuh section baru. Sini setelah section content tambahkan this section script. Di sini end section. Ini kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Section script. Ini gambar produk kita ganti menjadi slider. Oke. Slider. Sepertinya agar dinamis, setiap kali diganti gambarnya kita perlu memasukkan ID ya, teman-teman. Ini preview image. Kita masukkan juga di sini, nanti harus kita for each juga ya, di sini harusnya. Coba di sini kita for each juga. Sini PHP for each daftar slider as $slider and for each. Ini kita pastikan. Nah, di sini sebelum img kita echo ya. Kita echo slider ID slider. Nah, ini untuk img. Kemudian gambar slider tambahkan juga di sini. Kemudian preview img juga tambahkan ID-nya. Oke, ini preview img, gambar slider dan kelas preview img. Di atas kita tinggal scroll. Di preview img di on change juga kita tambahkan slidernya. Kemudian ada di preview img juga tambahkan, kemudian gambar slider ID ya. Nah, di sini kita tambahkan juga ID slider. Oke, coba kita refresh. Klik. Kita ganti, harusnya berhasil. Nah, ini berhasil ya, teman-teman. Oke, coba yang bawahnya. Yang lain, gambar lain harusnya masuk. Oke, masuk juga. Ini snap, coba. Oke, masuk juga ya, teman-teman. Mantap. Jadi kita tinggal membuat fungsi ubahnya ya, teman-teman. Karena sini kita butuh fungsi ubah. Ini karena ini base URL slider ubah sudah ada di root kita, tapi metodenya put. Oke, karena di metodenya put, di sini kita buat juga. Kalau tidak salah itu, coba saya lihat dulu. Update, coba saya lihat update. Nah, ini ya, teman-teman, input tipe hidden method value food. Nah, ini untuk metode spoofingnya ya. Oh, sudah ada ya, teman-teman, ternyata. Nah, ini sudah ada ya. Oke, saya kurang fokus. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Mantap. Jadi tidak perlu lagi. Sekarang tinggal kita buat di sini update. Oke, di sini fungsi update. Ini public function update, dia menerima di slider. Coba di sini dd $id slider. Salah ya. Nah,
Muncul belum ID-nya? Coba refresh, klik ubah. Coba kita isi ini, klik ubah. Nah, ini sudah masuk 3, ID-nya 3, yang ini paling bawah, yang tengah harusnya 2 ya. Nah, ini 2 masuk ya. Kemudian 1. Oke, coba kita langsung saja isi. Nah, ini 1 ya teman-teman. Oke, mantap. Yuk kita gunakan fungsi ubah ya. Fungsi ubah pun sebenarnya kita bisa kopas karena kita sudah buat. Jadi ada di produk controller di bagian ubah. Nah, ini update produk. Ini validasinya. Ini rales. Nah, ini semua kita kopas saja dulu. Nah, kita kopas untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Ini kita kopas saja. Nah, ini nama produk diganti menjadi nama slider. Deskripsi required, gambar produk diganti menjadi slider. Oke, bagaimana kita kontrol H juga saja ya. H, semua kata produk kita ganti menjadi slider. Nah, oke, maaf ya teman-teman jika agak berisik karena di perumahan saya ada yang lagi renovasi rumah ya. Oke, coba ini max size. Oke, tidak perlu ya. Oke, sudah benar slider. Oke, coba kita tambahkan juga pesan errornya ya di sini seperti warningnya ya teman-teman. Oke, coba di sini. Nah, ini sudah ada ya sebenarnya. Ini sudah ada. Oke, kita kopas saja. Ini setelah class form control ya. Oke, paste. Ini jadi judul slider. Judul slider. Ini kita kopas. Ini kita kopas. Paste. Ini judul slider ya. Value-nya juga slider. Oke, mantap ya. Ini juga value-nya kita masukkan jadi all ya harusnya. Nah, ini masukkan di all agar tidak hilang inputnya. Judul slider, koma, lepas itu yang tadi. Oke, sepertinya salah. Dolar judul ini slider dulu, kemudian judul slider. Oke, mantap. Coba kita refresh. Required-nya ini kita hilangkan dulu ya, kita tes. Oke, ini kita kosongkan layer 1, klik ubah. Klik ubah. Ini gambar terlalu besar katanya. Padahal kita belum masukkan gambar ya teman-teman. Nah, di sini belum masuk ternyata. Ini judul slider. Judul slider has error judul slider, sedangkan di slider controller itu nama slider ya, jadi diganti menjadi judul. Oke, coba kita refresh lagi. Di sini kita kosongkan, klik ubah. Nah, ini judul slider. Too large katanya. Oke, kenapa too large? Nanti kita atasi. Max size maksimal. Oke, isi image. Oke, scroll ke bawah, itu data slider gagal ditambahkan. Ini nama slider diganti menjadi judul. Judul slider, gambar slider. Ini asset admin img. Ini dihapus karena kita tidak butuh selak ya. Ini selak, kita hapus. Kemudian ada gambar lama juga ya, gambar lama nanti kita buat. Ini nama slider diganti menjadi judul. Judul slider, kategori dihapus.
Jadi tinggal deskripsi dan nama gambar. Ini kita beralih ke daftar slider ya, atau slider saja. Oh, slider saja. Data slider berhasil diubah ya. Ini nanti pesannya flash message-nya teman-teman bisa kopas saja ya di produk, di update. Nah, di update. Ini gagal dan ini berhasil. Oke, ini di indeks ya. Dan paste. Oke. Slider controller kita lihat lagi. Cek gambar diubah atau tidak, ambil random gambar, ambil gambar, coba di index.php kembali. Nah, di sini kita tambahkan input tipe hidden juga. Input tipe hidden. Name gambar lama, value-nya slider, gambar slider. Oke, betul gambar slider ya. Nah, ini coba kita refresh. Satu diganti menjadi selamat datang misal. Oke, ini tetap kita ganti, klik ubah. Oke, gagal diubah katanya. Gambar slider ya. Ini gambar slider. Nah, di sini kita kurang ya teman-teman. Ini harusnya ditambahkan end type multi-part form data. Nah, seperti ini. Jadi kita memberitahu bahwa form kita ini ada upload filenya ya, ada pertukaran datanya. Oke, data dalam hal ini adalah gambar. Oke, coba kita ganti di sini selamat datang. Gambar slidernya itu yang ini ya. Oke, klik ubah. Oke, unlink. Nah, unlinknya gagal. Tes JPG tidak ditemukan karena defaultnya kita ganti namanya tadi menjadi tes JPG ya. Mana tadi unlink? Nah, ini unlink. Oke, coba kita ganti saja. Misal agar tidak error, ini if lar apa ya di sini gambar, ini unlink. Coba kita lihat dulu. Oke, misal nama gambar sama dengan tes JPG. Oke, ini tidak perlu pakai else ya, tidak perlu pakai else. Jika nama gambarnya tidak sama dengan tes JPG, maka unlink, maka hapus. Ataupun meskipun sama dengan tes JPG, itu hapus ya. Oke. Tes JPG ini nama gambarnya diupload ya teman-teman. Oke, coba kita dulu, kita refresh, kita coba lagi. Ini selamat datang, gambarnya kita pilih, klik ubah. Oke, no source file in directory. Oh, ini sama dengan berarti. Nah, jika nama gambarnya sama dengan tes JPG, unlink, tidak diketahui katanya, karena memang tes JPG itu tidak ada ya teman-teman. Itu hanya tes saja. Selamat datang. Seperti ini. Oke, klik ubah. Undefined property slider model. Nah, ini sudah masuk ya, cuman kita typo. Coba kita lihat sudah masuk belum gambarnya.
di public asset admin IMG. Nah, ini sudah banyak ya. Oke. Ada beberapa ya. Nah, ini sudah masuk sebenarnya. Nah, ini dua ini. Ini baru kita upload. Oke, mungkin kita bisa hapus. Ada dua. Mana terbuka dua. Oke, nanti saja mungkin kita hapus. Ini salah ya teman-teman. Ini S besar. Slider model. Judul slider, deskripsinya apa. Kemudian nama gambarnya untuk gambar slider. Oke, coba kita refresh. Kita uji lagi. Selamat datang misal. Nah, ini. Oke, klik ubah. Nah, data slider berhasil diubah ya teman-teman. Oke, tapi sepertinya masih belum masuk ya. Oke, coba kita lihat di sini. Datang, tes JPG-nya nggak masuk. Oke, tes JPG-nya nggak masuk ya teman-teman. Slider. Nama gambar lama. Get post gambar lama. Gambar lama kita punya kan? Oke, kita sudah punya nama gambar lama. Oke. Atau unlinknya kita sudah pakai saja dulu. Kita tes lagi. Tidak usah pakai unlink dulu. Nanti baru kita pakai unlink kalau sudah diupload semua. Oke, lagi terus lama-lama diuji. Oke, masih belum masuk ya teman-teman. Tapi di sini sudah bertambah ya. Cuma nama gambarnya tidak berganti sepertinya. Nah, ini gambar slider ini tidak berganti ya namanya. Oke, ini nama gambar slidernya tidak bertambah. Cek gambar diubah atau tidak. Oke. Ini get random name katanya. Nah, kita perhatikan dulu skripnya. Oke, teman-teman masih gagal sepertinya. Coba kita lihat. Ini yang tidak masuk itu gambar slider ya teman-teman. Sepertinya kita lupa di sini slider model ya. Nah, di sini masih gambar produk. Kita ganti menjadi gambar slider ya untuk allowed fields-nya. Oke, mantap. Coba ini kita refresh. Atau kita tampilkan langsung saja gambarnya nanti. Nah, di sini src kita tampilkan base URL asset admin /img /slider gambar underscore slider. Oke, mantap. Refresh. Oke. Karena belum ada, coba deskripsi slider 1 kita ganti menjadi deskripsi, atau misal company profile mobile teknologi, misal gambar slider diganti menjadi yang ini saja. Oke, lihat ya, klik ubah. Nah, sini sudah masuk ya teman-teman, tetapi terlalu besar. Gambarnya terlalu besar. Oke, width. Ini width gambar slider. Sepertinya yang di atas kita butuh ini widthnya 100 pixel. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Tambahkan dulu kelas text center. Kemudian untuk gambarnya width 100 pixel. Nah, ini coba di sini kita kecilkan juga. Ini center, ini jadi center. Banyak tipe ya teman-teman. Sorry.
center, kemudian ini width, atau tidak perlu ya, cukup center saja, kerja ke tengah. Nah, ini ke tengah. Oke, coba yang lain ya, kita ganti juga yang lain, misal ini profile, selamat datang misalnya. Kita balik saja kalimatnya, kemudian yang ini. Oke, diubah. Oke, mantap ya. Coba kita ganti yang ini, ganti menjadi kode snap. Oke, gambarnya berganti ya teman-teman. Yang terakhir itu yang slider 3, kita ganti gambarnya saja menjadi yang ini. Klik ubah. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, coba yang tengah kita ganti lagi. Coba kita lihat unlinknya apa sudah berfungsi. Ini open image. Nah, ini ya gambarnya ya teman-teman. Kita ganti gambarnya jadi gambar coding yang lain. Klik ubah. Nah, ini sudah berganti. Coba sini refresh. Oke, belum unlink karena kita komentar ya. Nah, ini kita aktifkan dan tidak perlu pakai if. Nah, di sini langsung saja. Oke ya teman-teman, kita tes lagi. Coba yang paling bawah, kita refresh. Ini klik kanan, open image, klik ubah. Kita pilih gambar lain. Nah, ini klik ubah. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Coba ini kita refresh, harusnya not found ya. Nah, oke, mantap ya teman-teman. Sekarang sudah tidak ada kesalahan lagi. Sudah berhasil ya teman-teman. Silakan dicoba lagi, dites lagi. Untuk slidernya cukup 3 saja, tapi jika teman-teman ingin menambahkan lagi tidak masalah ya di database-nya. Oke, mohon maaf jika sedikit membingungkan ya teman-teman. Mungkin video selanjutnya kita buat lagi apa lagi CRUD yang butuh. Mungkin kita butuh CRUD portfolio, mungkin kita butuh CRUD portfolio dan CRUD team. 2 CRUD lagi baru kita integrasikan lagi ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.